Kamu masih ragu mau beli saham dan bingung gimana cara nganalisisnya? Yuk, simak video ini. Aku bahas topik ini, kenalin dulu, aku Disna Lintang Sabiliasya, mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah kelas 5D. Aku buat video ini untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Portofolio yang diampu oleh Bapak Anang. Semoga video ini bisa membantu kamu yang lagi kebingungan dan bingung gimana sih cara menganalisis saham. Overall, kita harus tahu apa arti saham. Saham itu surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Untuk dapat keuntungan dari saham, itu ada dua caranya. Yang pertama dengan capital gain dan yang kedua dengan dividen. Capital gain merupakan selisih harga beli saham yang kita miliki dengan harga jual saham yang kita miliki. Jadi dengan capital gain kita harus tahu nih, kenapa orang-orang mau membeli saham kita dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan dividen biasanya keuntungan dari perusahaan yang dibagikan 1-2 kali dalam setahun. Setidaknya ada dua cara yang paling umum dan paling banyak dipelajari dalam menganalisis saham. Yang pertama ada analisis teknikal dan yang kedua ada analisis fundamental. Analisis teknikal adalah ketika kamu melihat pergerakan harga saham yang naik turun, ada warna hijau, warna merah, candlestick, resisten, dan lain-lain. Kenapa? Karena analisis teknikal bekerja dengan cara menganalisis pergerakan harga saham di masa lalu dan memanfaatkannya untuk menentukan pergerakan harga saham di masa mendatang. Bahkan kadang ada yang uptrend, downtrend, dan side down. Sedangkan analisis fundamental adalah ketika kamu tahu produk dari perusahaan yang mau kamu beli sahamnya. Dan ketika kamu tahu laporan keuangannya tuh bagus atau enggak. Karena di setiap lembar saham itu ada bisnis yang berjalan di belakangnya. So, dalam analisis fundamental ini kamu harus tahu nih, produk apa yang dikeluarkan dari perusahaan yang sahamnya mau kamu beli. Jangan sampai kita beli saham tapi kita nggak tahu apa produknya, gimana perusahaannya, bagus atau enggak perusahaannya. Indikator untuk mencari saham yang berfundamental baik itu ada banyak banget. Contohnya ada GPM, PER, ROA, ROE, PBV, EPS, dan lain-lain, dan lain-lain. Video ini aku mau bahas tentang ROE. Salah satu indikator untuk mencari perusahaan dengan fundamental yang baik. ROE sendiri adalah return on equity. Return berarti laba, equity berarti ekuitas atau modal. ROE digunakan untuk mencari perusahaan dengan keuntungan yang bagus. Dengan ROE kita bisa melihat mana sih perusahaan yang jago dalam menghasilkan laba. Caranya dengan melihat angka ROE yang tinggi. Biasanya angka ROE itu berbentuk persen. Kalau semakin tinggi angka ROE-nya, maka semakin bagus perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk mengetahui data laba bersih dan modal bersih, kamu bisa melihat laporan keuangan. Caranya dengan buka www.idx.co.id, lalu klik bagian laporan keuangan. Setelah itu pilih jenis laporan berupa laporan keuangan, jenis efek saham, tahun di sini kita pakai 2022 dan periodenya tahunan. Untuk kode saham yang kita pakai, ini kita pakai BNGA atau PT Bank CIMB Niaga. Setelah itu tekan terapkan. Scroll ke bawah maka akan muncul data-data yang kita butuhkan. Klik financial statement yang tahun 2022 PDF, lalu di-download. PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan kode saham BNGA bergerak dalam bidang jasa perbankan umum dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan memulai aktivitas perbankannya berdasarkan prinsip syariah di tahun 2004. Perusahaan ini rutin membagikan dividennya setiap tahun. Setelah laporan keuangan di-download, maka akan muncul data seperti ini. Kita cari bagian ekuitas, kita scroll ke bawah sampai menemukan halaman 6.
Perhatikan pada ekuitas, di mana jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas atau induk dengan jumlah 45.191.890. Untuk menemukan laba bersih, kita geser ke bawah sampai menemukan laporan laba bersih dan komprehensif lainnya. Di sini kita temukan jumlah laba rugi yakni sebesar 5.096.771. Kita masuk ke dalam hitung-hitungan laba bersih dibagi dengan modal bersih yakni 5.096.771 dibagi dengan 45.191.890 dengan hasil 11,2%. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan aset perusahaan dengan kode saham BNGA untuk mendapatkan keuntungan sebesar 11,2%. Selanjutnya kita masuk ke CTRA, saham yang kedua yakni dengan kode CTRA atau Ciputra. PT Ciputra Development Tbk CTRA bergerak dalam bidang pengembangan dan penjualan real estate, apartemen, ruang perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan fasilitas, dan penyediaan layanan terkait dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas perumahan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1984. Mereka rutin membagikan dividennya per tahun. Untuk mencari laporan keuangan CTRA, silahkan mengikuti tahap-tahap sebelumnya, lalu akan didapat laporan keuangan berupa PDF. Setelah itu, carilah kolom ekuitas dan cari jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk berjumlah 18.437.989. Lalu scroll ke bawah sampai menemukan jumlah laba rugi yakni 2.003.028. Masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yakni 2.003.028 dibagi dengan 18.437.989 didapat 10,8%. Artinya kemampuan aset perusahaan dengan kode CTRA untuk mendapat keuntungan sebesar 10,8%. Untuk melihat kemampuan perusahaan, bandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Misalkan Bank BCA dibandingkan dengan Bank BNGA. Kalau kamu nggak mau menghitung, kamu bisa buka aplikasi iPod lalu search BNGA, saham dengan kode BNGA. Pada bagian bawah, scroll sampai ketemu fundamental. Scroll ke kiri sampai ketemu fundamental, lalu kamu bisa klik dan di situ sudah banyak terdapat rasio-rasio fundamental yang bisa bermanfaat buat portofolio kamu. Untuk saham dengan kode CTRA juga sama caranya. Klik CTRA lalu cari bagian fundamental dengan menycroll bagian bawah. Kamu bisa melihat banyak sekali indikator-indikator fundamental untuk mengetahui perusahaan dengan fundamental yang baik. Di video kali ini aku mau bahas sedikit tentang sukuk korporasi. Sukuk sendiri adalah instrumen keuangan Islam yang mencerminkan kepemilikan aset atau proyek. Jadi sukuk ini adalah saham versi yang syariah ya. Terus sukuk korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan. Di sini aku mau jelasin tentang proses penerbitan sukuk. Ada beberapa tahap. Tahap yang pertama ada perencanaan dan penyusunan struktur sukuk. Yang pertama kita butuh identifikasi kebutuhan dana, lalu pemilihan struktur sukuk, dan yang terakhir penentuan tenor dan imbal hasil, yakni menetapkan jangka waktu sukuk dengan tingkat imbal hasil yang diinginkan pemegang sukuk. Tahap yang kedua ada pengajuan dan persetujuan. Ada persiapan dokumen penerbitan, ini bersama dengan nasihat hukum. Yang kedua ada persetujuan otoritas syariah. Dan tahap yang ketiga ada pemilihan trustee. Penunjukan trustee atau lembaga keuangan sebagai trustee yang bertindak sebagai perwakilan pemegang sukuk. Lalu peran trustee sendiri adalah melindungi kepentingan pemegang sukuk dan memastikan penerbit mematuhi ketentuan penerbitan. Tahap yang keempat ada pendaftaran dan penawaran umum, pendaftaran di bursa efek dan penawaran umum. Yang kelima ada penetapan harga dan allotment. Penetapan harga sukuk ini ditentukan berdasarkan mekanisme lelang atau penetapan harga oleh penerbit. Sedangkan allotment sukuk mengalokasikan sukuk kepada investor yang mengajukan pesanan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang keenam, penetapan jangka waktu dan pembayaran imbal hasil. Ditentukan jangka waktu dan tenggat waktu pembayaran imbal hasil sukuk. Biasanya imbal hasilnya dibayar secara berkala sesuai dengan ketentuan penerbitan.
Dan yang ketujuh adalah pemeliharaan dan pelaporan. Yang terakhir, pembayaran pokok sukuk pada maturity. Ada beberapa perusahaan di Indonesia yang menerbitkan sukuk sebagai pendanaan dalam perusahaannya. Yang pertama ada Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Yang kedua ada Bank Negara Indonesia atau BNI. Yang ketiga ada Bank Mandiri. Yang keempat ada Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Yang kelima ada Jasa Marga. Yang keenam ada Perusahaan Gas Negara atau PGN. Yang ketujuh ada Astra Internasional. Yang kedelapan ada Bank Danamon. Yang kesembilan ada Pertamina. Dan yang ke-10 ada Waskita Karya.